Udah kayak berantakan. Pink. Jadi apa, Dek? Jadi apa, sayang? Apanya yang beresin? Ada bayinya ya? Bayinya gimana, Dek? Bayinya jadi apa, Dek? Oh, Dek, sayang. Jangan fokus banget ke gadget, nak. Sambil joget yuk. Ya, good. Teruslah belajar mengenal dirimu sebelum engkau terlalu sibuk untuk mengenal orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Hidup akan terus berjalan, kadang kita terhipnotis waktu atau kita yang mampu menghipnotis waktu itu tergantung cara pandang kita. Nah teman-teman, untuk hari ini Bun Ai mau sharing pengalaman Bun Ai nipu penipu. Gimana tuh ya judulnya? Maraknya penipuan online yang terjadi mulai dari teman-teman Bun Ai sendiri gitu ya, dari yang 2 juta, 3 juta, 5 juta sampai 99 juta di dalam satu hari itu tertipu ludes sama orang-orang yang gak dikenal. Nah ini yang membuat Bun Ai jadi kayak penasaran sebenarnya apa sih yang bikin mereka bisa menghipnotis gitu orang lain ya, ibaratnya yang gak dikenal dengan semudah itu. Akhirnya alhamdulillah di minggu kemarin Bun Ai ngambil lagi tuh untuk kelas Certified Hypnoteaching dengan gelar CHTC. Mudah-mudahan ilmunya bisa Bun Ai kemas sedemikian rupa sehingga lebih mudah ya untuk dipahami, khususnya memang segmentasi di keluarga Bun Ai adalah ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pekerja yang kalimat atau bahasanya sama kayak Bun Ai gitu ya. Pengennya tuh yang ringan-ringan aja tapi bisa dipraktekkan. Nah kira-kira teman-teman pernah nggak punya pengalaman dia terhipnotis atau nggak terasa gitu tiba-tiba ketipu aja. Nah kalau Bunda sendiri itu pengalaman paling pahit adalah ketika Bunda ikut insurance atau asuransi, dimana Bunda berpikir asuransi itu kalimatnya kan selalu ngomong seperti menabung, seperti menabung. Nah ibu rumah tangga itu mendefinisikan menabung tuh simpel banget, kita titip uang, kalau kita butuh ya kita ambil sejumlah yang kita titip. Ternyata itu nggak semudah yang kita pikirkan ya. Ada kalimat-kalimat ambigu yang memang harus kita pahami. Sekali lagi mungkin produknya bagus tapi nggak cocok untuk kita. Oke, jadi langsung udah sharing pengalamannya Bun Ai masuk ke ini dia nih ya, ke salah satu grup Telegram. Tadinya Bun Ai itu di WhatsApp mengatasnamakan Sopa karena nggak boleh pakai merek ya. Yang kalau misalnya kita nggak teliti itu benar-benar bisa ketipu. Bayangin ya, dalam 1 menit itu notifikasi orang transfer bisa puluhan bahkan ratusan teman-teman. Jadi mereka tuh membuat situasi seolah-olah ini tuh bener-bener dibayarkan. Jadi ada yang bayar 7 juta, ada yang bayar 3 juta, ada yang transfer 4 juta. Tapi alhamdulillah Bun Ai benar-benar berpikir jernih sama sekali. Terus dari pengalaman yang emang teman-teman udah banyak yang curhat ini pasti penipuan, dan Bun Ai mulai telaah ternyata ini banyak resi yang palsu. Nah kembali lagi, jadi awalnya itu dari WhatsApp, terus kita ditarik ke Telegram. Kenapa? Karena Telegram tuh lebih mudah untuk kicknya ya. Jadi setelah mereka tahu bahwa Bun Ai juga pakai resi yang palsu, mereka langsung ngebuang Bun Ai dengan sedemikian rupa. Nah awalnya kita tuh cuman kayak disuruh follow TikTok. Nah teman-teman lihat ya, udah banyak banget, ini sekian menit loh, sekian menit tangtong untuk nunjukin bahwa mereka tuh pada transfer. Ada 978 anggota, tadinya ada hampir 999, mungkin banyak yang keluar satu-satu. Tapi Bunda bisa kebayang sih kalau yang benar-benar ketipu itu sakit hati banget pastinya. Jadi kita tuh cuman tugasnya untuk kayak like, follow. Nanti next level kita bakal dibayar. Bunda dibayar awalnya tuh 20.000, naik lagi ke 40.000, naik lagi ke 65.000. Dan Bunda tidak menggunakan nomor yang biasa Bunda pakai. Bunda menggunakan satu nomor yang memang khusus ya, di mana nomor tersebut hanya tim khususnya Bun Ai yang tahu. Nah, untuk rekeningnya Bunda menggunakan rekening admin Smart Mom Class. Jadi kalau teman-teman tahu nih, Bunda Ami Amalia atau Bunda Zoya itu rekeningnya kan memang tersebar kemana-mana karena SMC semua transfer ke sana. Nah, Bunda menggunakan rekening tersebut. Nah, ini dia adalah foto profile
admin yang pertama kali gitu ya meng-hire Bun Ai di Telegram. Setelah Bun Ai search, ternyata foto ini pun ngambil dari Google, memang fotonya tuh ada royalty free-nya. Nah, setelah dari beliau nih Bun Ai kan dapat tuh yang 20, 40, 65 ribu, pokoknya kalau di total-total 200 atau ya. Pokoknya Bun Ai agak lupa ya. Jadi tugas Bun Ai tuh ngapain sih? Cuman kayak nge-follow aja. Sebenarnya harusnya nge-follow dan like, tapi Bun Ai nggak follow karena takutnya ketika Bun Ai follow itu kan akun punyanya dia, nanti akunnya makin besar lagi. Jadi Bun Ai nggak follow. Nah, ini adalah part time job. Nah, teman-teman ada nggak yang punya pengalaman kayak gini? Coba boleh deh sharing di kolom komentar, udah pernah belum? Atau bahkan sampai di level udah transfer. Nah, boleh juga sharing. Jadi nggak tahu kenapa, Bun tuh kalau ada undian-undian kayak gini atau kerja tambahan kayak gini, itu benar-benar harus menyampingkan emosi ya teman-teman. Karena kalau kita pakai emosi tuh rasa-rasanya udah pengen transfer aja terus-menerus. Karena di awal-awal tuh bener-bener kita dibayar komisinya, jadi kayak dipancing. 20 ribu tuh ya transaksi masuk ke rekeningnya Bunda Zoya ini di dalam 1 hari, terus masuk lagi. Sampai akhirnya dari admin Putri ini Bun Ai disuruh untuk ngejapri SVV Mania namanya. Nah, nanti kita disuruh tuh milih untuk kayak apa namanya tuh label komisi. Nah, ini adalah slip palsu yang Bun Ai bikin. Gimana teman-teman? Emang sih ketahuan palsunya ya, tapi lumayan kan. Untuk yang editnya nggak terlalu hebat kayak Bun Ai ya. Ini adalah slip palsu dan mereka tahu kalau Bun Ai ngirim slip palsu, akhirnya mereka langsung nge-kick Bun Ai. Dalam hitungan sekian detik Bun Ai benar-benar shock, kayak ngerasa wah ketahuan ya ternyata. Ya iyalah, tuh lihat ya, ada yang sampai transfer 15 juta, katanya 7 juta. Tapi Bun Ai yakin sih itu orang-orangnya juga. Tapi jujur teman Bun Ai ada yang ketipu sampai 99 juta di dalam 1 hari. Nah, sebenarnya kenapa sih orang bisa tertipu? Bun Ai bakal bahas di video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jika memang video ini bermanfaat, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Mohon maaf banget kalau suara Bun Ai agak bindeng. Emang Bun Ai kena flu di 3 harian ini. Ini baru agak membaik. Jadi Bun Ai udah gak sabar untuk upload sama teman-teman. Semoga kondisi suara Bun Ai tidak mempengaruhi apa yang Bun Ai sampaikan di hari ini ya. Oke, sebelumnya apa yang Bunda sampaikan di hari ini bisa aja sesuai sama teman-teman, tapi kalau misalnya ngerasa nggak sesuai juga nggak apa-apa. Ini adalah hasil pemikiran Bunda pribadi, jadi insya Allah kita saling menghargai ya. Nah, kenapa bisa tertipu? Yang pertama itu selalu berfokus pada kalimat uang yang bekerja untuk kita. Ya, kalimat ini bisa jadi benar, bisa jadi juga nggak benar. Kenapa? Karena contoh aja kayak nge-YouTube. Banyak orang yang nge-YouTube, terus bikin link Shopee affiliate, yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat aja komisi. Contoh misalnya Bun Ai. Kemarin Bun Ai sempat 3 minggu nggak upload, tapi alhamdulillah, tabarakallah bulan ini tetap gajian. Nah, apakah itu dinamakan uang yang bekerja untuk kita? Bun Ai nggak setuju juga. Karena kalau nggak kita rawat, tetap aja itu akan lama-lama habis. Sama sebesar apapun bisnis kita, kalau kitanya cuman kayak diem, terus ngerasa ya udah besar bisnisnya, sekarang gantian uang yang bekerja untuk kita, itu tetap aja akan lama-lama tuh sirna atau akan lama-lama tuh musnah. Buktinya selevel Sultan Andara, selevel orang terkaya nomor 1 di dunia, itu tetap maintain bisnisnya. Bahkan membuat perkembangan-perkembangan baru lewat bisnisnya yang satu ke yang lainnya. Jarang banget pebisnis itu punya satu bisnis, jarang banget yang Bun Ai lihat ya. Mulai dari bisnis skincare, terus dia merambah ke butik, dia merambah ke daster, terus seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kata-kata kalimat uang yang bekerja untuk kita itu membuat orang seolah-olah menginginkan financial freedom secepatnya dengan sedikit bekerja, resiko yang paling rendah tapi untung yang melimpah. Teman-teman tahu ya bahwa bunga deposito sekarang pun tidak semenggiurkan dulu-dulu karena udah dialihkan ke sukuk atau ke retail yang memang membagi hasilnya jauh lebih tinggi, teman-teman. Contoh, kalau kita punya uang 1 miliar, mungkin kalau dengan nego terbaik dengan kepala cabangnya kita bisa dapatkan 3 juta rupiah di setiap bulannya tanpa harus ngapain
ngapa-ngapain. Itu kalau kita punya uang 1 miliar. Kalau orang-orang yang punya 10 miliar udah jelas dong ya. Tapi ketika mental punya 10 miliar itu gak bakal ngediemin 10 miliarnya itu di bank. Pasti pengen diputar untuk hal yang lebih gede lagi, lebih tinggi lagi. Jadi ayo sama-sama jangan termanipulasi dengan kata-kata uang bekerja untuk kita, sehingga kita tergiur dengan hal-hal yang kayaknya tuh sedikit kerjanya, resikonya paling rendah, untuk untungnya mohon maaf bisa melimpah ruah. Nah itulah yang menyebabkan terkadang kita bisa dengan mudahnya kena investasi bodong. Jadi kembali lagi, jangan menyamakan timeline kita ya teman-teman. Misalnya kita di part 1 kita nyamain sama orang yang udah di part 10, itu bakalan kayak bikin kita terburu-buru. Nah, memanfaatkan peluang untuk menghipnotis si calon korban itu adalah 3 yang menurut Bun Ai. Saat dia bahagia atau terkejut. Contoh kayak Bunda tadi, bahagia banget kan, cuman kayak follow doang terus dapat 20.000, 40.000, 60.000. Wah, ini enak banget. Maka secara alam bawah sadar masuklah dia menghipnotis kita pelan-pelan tapi pasti saat kita bahagia atau terkejut ini, maka hipnotis tuh akan mudah banget ya, mudah banget masuk. Makanya kan ada orang yang ditepuk terkejut langsung bisa terhipnotis. Terus tiba-tiba ditelepon, tolongin mah aku lagi di penjara, karena terkejut mudah banget terhipnotis. Yang kedua, tidak fokus atau bahkan terlalu fokus. Nah itu juga bisa gampang banget dihipnotis. Tidak fokus tuh kayak masa sih coba, atau fokus berlebihan kayak tadi. Bener ya, orang pada transfer loh, ini 6 juta, 7 juta, 4 juta, fokus aja pada transferan. Ujung-ujungnya apa? Mentransfer energi alam bawah sadar kita bahwa kita juga bisa untuk melakukan hal yang sama. Oke, sampai menit ini terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Meskipun Bunda gak bisa balas komentar satu-satu, nanti insya Allah Bunda kasih love ya. Kadang-kadang tuh ada yang komen, Bunda kasih love dong. Iya lupa ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sifat yang memang harus dihindari, yaitu adalah serakah. Banyak banget orang yang ketipu. Ada loh ya cerita teman Bun Ai, dia tuh mobilnya udah datang ke rumah, dibilang ikut undian tolak bala lah ya. Gak boleh sebut merek. Dan ketika dia dicek, bayar pajak dong nih untuk mobilnya, Pak, bayar pajak ya 10 juta untuk mobil tersebut. Ketika dicek ternyata spionnya tuh rusak. Dia komplain dong nih si pemenang, Pak ini kok spionnya rusak. Oh iya Pak, nanti kita tuker sama yang baru ya. Uangnya udah dibawa, mobilnya dibawa lagi. Kebayang ya cerita singkatnya Bun Ai, bahwa kita itu jangan serakah. Kalau emang gak ikut undian tolak bala, terus kita menang undian tolak bala, kita harus curiga, kan bukan hak kita. Sama, kita gak ikut undian margarin, tapi kok bisa menang. Nah kayak Bunda pribadi, itu tadinya dia memperkenalkan diri sebagai eksekutif dari Sopa. Ternyata Bun Ai disuruh follow-nya Tok, kan gak nyambung banget. Bahkan kedua platform ini aja kalau ada sebut merek tuh bisa kena pelanggaran. Nah itu yang membuat Bun Ai jadi kayak bertanya-tanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih diikut sertakan menang dalam A, B, C, coba flashback. Apakah ini halal? Apakah ini baik? Nah, jadi itu yang memang jadi border ya. Kan katanya bagi muslim tuh rezeki ibarat pohon besar yang kita bebas ngambil sebanyak apapun kita mau, tapi aturannya gak boleh ambil yang belatung, gak boleh ambil yang udah busuk, alias tidak boleh mengambil yang haram dan dengan jalan tidak baik. Jadi kadang-kadang sifat serakah nih justru yang membuat kita tuh jadi kayak mudah teriming-iming. Oh dengan investasi 20 juta nanti sebulan kita bisa 2 juta rupiah loh. Enak banget ya. Naruh 20 juta sebulan 2 juta gak ngapa-ngapain. Waduh, yang investasi jualan 20 juta aja kadang-kadang nih ya, kadang-kadang gak balik modal. Nah ini adalah poin terpenting, adalah selalu merefresh alam bawah sadar. Jangan kebanyakan ngomong sama orang lain tapi diri sendiri gak pernah diajak ngomong. Coba deh membuang pelan-pelan banyaknya tekanan hidup, hal-hal yang gak membahagiakan, trauma masa lalu, itu di refresh teman-teman. Sehingga alam bawah sadar kita tuh memiliki ruang yang cukup untuk melogika kegiatan, kejadian ya yang menghasilkan ekspresi terbaik. Jadi orang-orang yang alam bawah sadarnya itu baik justru nggak mudah dikenali sama musuh saat dia sedih ataupun saat dia bahagia. Ekspresinya tuh benar-benar stabil. Nah selain itu ketika alam bawah sadar kita sudah terlatih dengan baik, kita akan jauh lebih fokus dan memiliki insting jauh lebih kuat. Nah jadi itu aja yang bisa Bunda share di hari
hari ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.